Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aminati. Di sini saya akan mempresentasikan ragam dialog bersama kelompok saya, yaitu atas nama Fatullah, saya sendiri Wahyu Aminati, Fahmi Akbar, dan Muhammad Indra. Untuk dosen pengampunya dari Bapak Purwanto. Untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama yang akan kita angkat adalah ragam dialog interaktif. Secara umum, ragam dialog interaktif dikelompokkan menjadi 9 kategori. Yang pertama, dialog berbasis perintah atau tunggal, atau yang disebut command line dialog. Yang kedua, ada dialog berbasis bahasa pemrograman ataupun programming language dialog. Yang ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface. Ada lagi yang untuk keempat, sistem menu. Dan yang kelima, dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Ada 6, antarmuka berbasis icon. 7, sistem penjendelaan atau windowing system. 8, manipulasi langsung. Dan 9, antarmuka berbasis interaksi grafis. Di sini ada sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog. Ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban, informasi, konsentrasi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat dibentuk tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Untuk keluasan, sistem yang luas atau fleksibel dapat yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan sejumlah cara yang berbeda. Ada lagi kompleksitas. Dalam sebuah program aplikasi, perintah yang ada di dalam program dapat diatur sedemikian rupa sehingga membentuk semacam struktur pohon hierarki perintah. Dan untuk slide selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk penjelasannya. Silahkan untuk Muhammad Indra. Terima kasih Kak Wahyu. Mohon maaf Pak dosen, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Indra dari Prodi Teknik Informatika. Untuk presentasi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kompleksitas ini dalam sebuah pemrograman aplikasi perintah yang ada di dalam program dapat diatur demikian rupa sehingga membentuk semacam struktur pohon hierarki perintah. Saya lanjut back berikutnya. Untuk kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Bebas informasi. Agar penyimpanan informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, beban informasi yang terkandung dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Asistensi merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Umpan baliknya, ketika sebuah program aplikasi sedang dijalankan, pengguna seringkali harus menunggu sampai komputer menampilkan hasil yang ia inginkan. Observabilitas sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas. Hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Hal ini dapat dicapai antarmuka harus mempunyai saran yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada,
di mana sekarang dia berada, kemana dia dapat pergi, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan di batang lain. Untuk efisiensi dalam komputer yang melibatkan wujud kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah yang memperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Cukup dari saya, Pak. Mungkin akan dilanjutkan dari Pak Fahmi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen Pak Puranto, izinkan saya untuk mempresentasi. Saya Fahmi Akbar dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NIM 39224500. Efisiensi dalam komputer yang melibatkan untuk kerja manusia dalam komputer secara bersama-sama adalah diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia. Komputer haruslah dapat mengimbangi bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Lanjut, di sini ada pencapaian relatif pada manusia dan komputer. Pencapaian manusia yaitu estimasi, intuisi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal, lalu memori asosiatif, pengambilan keputusan non-deterministik, pengalaman pola, pengetahuan dunia, kesalahan manusiawi. Lalu terus juga di sini ada tabel pencapaian komputer. Apa itu? Di situ ada kalkulasi akurat, edukasi logika, aktivasi perulangan, konsultasi, multitasking, pengelolaan rutin, penyimbangan, dan pengambilan data. Lalu ada pengambilan keputusan, deterministik, pengelolaan data, pengetahuan nominalisasi, bebas dari kesalahan. Lanjut, di sini ada dialog berbasis perintah tunggal, yaitu dialog berbasis perintah tunggal dapat dikatakan merupakan ragam yang paling konvensional. Juga di sini ada saran untuk meminimalkan beban ingat dan kesalahan pengetikan. 1. Pilihan kata kunci yang mudah diingat. 2. Gunakan format perintah yang konsisten. Lalu gunakan rangkaian kata yang pendek. Tambahkan fasilitas bantuan atau help. Gunakan nilai-nilai evaluate untuk mengurangi kesalahan ketik. Lanjut, di sini ada sediakan pesan yang jelas. Dan jika masih banyak kesalahan yang muncul, gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah dalam satu untuk berkas yang sering disebut dengan batch file. Lalu antarmuka berbasis alami. Pada dialog berbasis alami menggunakan memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Contoh, instruksi bahasa alami, cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP semester lebih dari 3,0. Sistem menu daftar. Dalam sistem menu daftar, kemampuan dan fasilitas yang dapat memiliki suatu pemrograman aplikasi yang ditampilkan secara lengkap dan biasanya digunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Oke, lalu di sini ada selektor pilihan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemilihan. Pada setiap pemilihan biasanya disertakan suatu selektor yang dapat berupa angka, huruf, campuran antara angka dan huruf. Lanjut, di sini juga ada penggunaan tanda terang. Cara lain untuk menentukan pilihan pada menu adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut dengan tanda terang, highlight marker, yang digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Menu tarik sering menjumpai suatu pemrograman aplikasi yang mempunyai cukup banyak kemampuan dan fasilitas. Disebut menu tarik karena seolah-olah kita memegang sebuah menu atau pilihan dan kemudahan menarik ke bawah atau ke samping untuk melibatkan
submenu dari menu pilihan tersebut. Lanjut, di sini ada status. Ada dua cara yang digunakan untuk menyatakan status menu atau pilihan. Satu, tidak menampilkan menu. Dua, menampilkan menu. Mendengarkan presentasi dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.